Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan keheningan yang mencekam menyelimuti puncak Gunung Obat. Ribuan pasang mata dari berbagai faksi besar sontak terpaku pada 4 sosok di langit, menyadari bahwa apa yang akan mereka saksikan adalah puncak dari peradaban alkimia, benua Daochi. Mendengar hal itu, Hunhuzi tidak menunjukkan kemarahan yang meledak-ledak atas hinaan Xiaoyan. Sebaliknya, ia hanya tersenyum tipis, sebuah senyuman yang tidak mencapai matanya yang gelap dan dingin seperti lubang hitam. Seraya menyatakan dengan nada meremehkan bahwa Yao Lao sekalipun hanyalah butiran debu di hadapannya. Kendati demikian, Xiaoyan tetap bersikap tenang. Seolah-olah tekanan aura dari seorang ahli klan Hun tidak lebih dari hembusan angin. Ia membelai dagunya dengan gerakan santai, lalu membalas dengan tawa jernih yang bergema di seluruh lembah, mengatakan bahwa gurunya sendiri sudah lebih dari cukup untuk membereskan pengkhianat licik yang hanya berani menusuk dari belakang. Tak lama setelah itu, Hunhuzi berhenti membuang waktu untuk berdebat. Ia mengayunkan lengan bajunya yang lebar, dan sontak gelombang api hitam pekat meletus dari pori-pori tubuhnya, menutupi langit layaknya gerhana mendadak yang membawa pertanda buruk. Api hitam itu memadat dengan kecepatan yang melampaui pandangan mata, hingga akhirnya membentuk sebuah kuali raksasa setinggi 1000 kaki yang dihiasi ukiran jiwa-jiwa yang meratap. Kuali itu memancarkan daya sedot yang mengerikan. Seolah-olah ia adalah monster yang sanggup melahap seluruh energi alam di sekelilingnya. Nahility Devouring Flame, Xiaoyan, Penatua Wan Huo, dan Pak Tua Shenong berseru secara bersamaan dengan nada yang sangat serius, sehingga menyebabkan udara di sekitar mereka bergetar. Mereka mengenali aura pemusnah dari api peringkat kedua yang legendaris itu. Meskipun demikian, Xiaoyan dengan indera jiwanya yang tajam menyadari bahwa itu hanyalah api benih. Namun kekuatannya tetap berada pada level yang benar-benar berbeda dari api benih biasa. Sebab ia memiliki esensi dari induk api yang asli. Sehingga atmosfer di puncak gunung mulai berubah menjadi medan perang energi yang menyesakkan, bahkan memaksa para penonton dengan kekuatan rendah untuk mundur menjauh. Sisi lain, Penatua menengus dingin. Tentu saja tak sudi membiarkan aura gelap klan Hun mendominasi rumahnya sendiri. Ia segera menggerakkan jarinya membentuk segel tangan yang sangat rumit, dan sontak angin hitam yang menderuk kencang bersiul dari dalam tubuhnya. Angin itu bukan sekadar udara, melainkan api yang berwujud pusaran badai yang ganas. Itulah 9 api angin tenang peringkat ke-10. Di bawah kendali seorang Dousheng bintang 6, api itu mengeluarkan suara siulan tajam yang sanggup mengiris gendang telinga serta menciptakan robekan spasial kecil di sekeliling kalinya. Melihat hal itu, Patua Shenong ikut tertawa lebar dengan suara yang terdengar seperti gesekan dahan pohon purba. Ia menekan tongkat medisnya ke ruang kosong. Dan tak lama setelah itu, sebuah keajaiban yang melampaui logika terjadi di depan mata semua orang. Tongkat kayu kuno yang dipenuhi ratusan botol kiok itu menyala secara spontan. Namun bukan api merah yang keluar, melainkan api hijau cair yang memancarkan aroma kesegaran hutan purba yang sangat menyengat namun menenangkan. Sontak seluruh stadion terapung itu dipenuhi oleh fluktuasi kekuatan hidup yang luar biasa masif. Di dalam kabut api hijau tersebut, pemandangan luar biasa muncul. Berbagai tanaman obat misterius tiba-tiba muncul dari udara hampa, lalu bertunas dengan cepat, kemudian mekar dengan indahnya sebelum akhirnya layu dan kembali menjadi esensi energi murni. Xiaoyan terbelalak menyadari bahwa itu adalah api roh kehidupan peringkat ke-5. Api legendaris yang tidak membawa kehancuran murni, melainkan keajaiban penciptaan dan regenerasi. Di sisi lain, Hunhuzi menatap api hijau itu dengan mata yang berkilat serakah. Seolah-olah membayangkan betapa berharganya api itu untuk memperpanjang umurnya yang sudah sangat tua. Aku mendengar teman muda Xiaoyan telah menaklukkan api teratai setan yang memurnikan. Apakah benar rumor tersebut? Tanya Pak Tua Shenong dengan rasa ingin tahu yang besar. Melihat hal itu, Xiaoyan tersenyum. Lantas ia menjentikan jarinya, dan di bahunya sontak muncul sesosok bayi mumil berpakaian api merah muda yang tampak sangat lucu, namun membawa aura pemusnahan yang paling murni di dunia. Tak lama setelah itu, Little Yi melipat tangannya di dada, seraya menatap rendah ke arah 3 api surgawi lainnya, dengan tatapan jijik yang sangat manusiawi. Seolah-olah ia adalah seorang kaisar
yang sedang meninjau para pelayannya. Kehadiran Little Yi sebagai roh api surgawi yang memiliki kesadaran penuh membuat ketiga master lainnya tertegun. Sebab mereka menyadari bahwa dalam hal kehalusan kontrol dan efisiensi energi, Xiaoyan memiliki sekutu yang hampir mustahil untuk dikalahkan oleh teknik manual manapun. Tak lama setelah itu, kepala klan Yaodan memberikan titah resmi dengan suara yang menggetarkan fondasi pegunungan. Waktunya telah tiba. Jika demikian, jika kalian berempat telah siap, buka kuali dan mulailah pemurnian. Bergegas Xiaoyan memberikan perintah mental kepada Little Yi. Bayi api itu membuka mulut kecilnya dan menyemburkan kuali api merah muda yang langsung membengkak hingga 1000 kaki di angkasa, hingga akhirnya menyaingi kuali hitam milik Hun Huji. 8 naga api raksasa mulai menari mengelilingi kuali tersebut seraya mengeluarkan raungan naga yang mengguncang seluruh stadion dan membuat suhu udara melonjak drastis hingga air di cangkir para tamu menguap seketika. Sehingga dengan 4 jenis api surgawi paling menakjubkan yang kini membakar langit serta menyinari awan dengan warna-warni yang kontras, dimulailah pertarungan alkimia paling agung dalam milenium ini. Begitu kuali api merah muda Xiaoyan mengembang hingga menutupi sebagian langit, lantas 3 raksasa alkimia lainnya secara naluriah menarik energi mereka untuk menjaga jarak aman. Langit di atas gunung obat kini terfragmentasi menjadi 4 domain energi yang saling bertabrakan, menciptakan pemandangan visual yang mengerikan sekaligus indah. Tak lama setelah itu, Hun Huzi melesat ke puncak kuali hitamnya. Duduk bersila dengan aura dingin yang menusuk. Dengan satu lambaian lengan bajunya yang lebar, ribuan tanaman obat langka menyembur keluar bak meteorit, menciptakan aroma medis yang begitu padat hingga partikel-partikel aroma tersebut tampak berkilauan di bawah sinar matahari. Melihat hal itu, penatua Wan Huo segera bertindak. Ia memanipulasi 9 api angin tenang dengan sangat presisi hingga membentuk struktur kuali transparan yang berputar dengan kecepatan ribuan rotasi per detik. Suara siulan angin hitam yang dihasilkan dari gesekan api tersebut sanggup membuat ruang di sekelilingnya retak. Namun, pemandangan yang paling membuat penonton terenganga adalah apa yang dilakukan Pak Tua Senong. Ia tidak memurnikan bahan obat yang sudah mati, melainkan menyebarkan benih-benih purba ke dalam lautan api hijau cair miliknya. Sontak benih-benih itu bertunas secara ajaib, tumbuh menjadi tanaman dewasa dalam hitungan detik, dan langsung memuntahkan sari pati murni tanpa perlu diekstraksi secara kasar. Itulah kekuatan absolut dari Life Spirit Flame, api yang memuja kehidupan di atas segalanya. Xiaoyan yang menyaksikan keajaiban itu dari kejauhan sontak bergumam penuh kekaguman. Ia menyadari bahwa di tangan seorang master sejati, api roh kehidupan bisa mengubah waktu ribuan tahun menjadi sekedipan mata. Kendati demikian, Xiaoyan tidak membiarkan fokusnya teralih lama. Ia menarik napas dalam-dalam dan lantas dengan satu sentakan tangan, awan bahan obat yang luar biasa masif menyembur dari cincin penyimpanannya menutupi area seluas beberapa mil. Jumlahnya begitu banyak hingga para alkemis Klanuo di bawah merasa bahwa cadangan tanaman obat di gunung tersebut seolah-olah telah dipindahkan semua ke hadapan Xiaoyan. Tak menunggu lebih lama, seruan Xiaoyan bahwa Little Yi, giliranmu menggema bersama getaran bahunya yang hebat. Dan lantas Little Yi melesat masuk ke pusat kuali api merah muda. Tak lama setelah itu, kuali tersebut seolah berubah menjadi lubang hitam. Sebuah kekuatan isap yang luar biasa menelan ribuan bahan obat tersebut sekaligus dalam satu tarikan napas. Melihat hal itu, wajah para sesepuh klan Yao berubah pucat pasi. Memurnikan ribuan bahan secara bersamaan membutuhkan pembagian kesadaran jiwa yang sangat gila. Sebuah tindakan yang jika dilakukan oleh alkemis biasa akan berujung pada ledakan yang menghancurkan seluruh puncak gunung. Namun, di bawah kendali Xiaoyan dan Little Yi, setiap bahan obat tetap terisolasi dalam sel api kecil yang masing-masing memiliki suhu yang sangat spesifik. Di sisi lain, di barisan penonton, Yao Ling yang biasanya dingin dan tidak tersentuh kini menatap langit dengan mata cantik yang penuh dengan keterkejutan. Sebagai seseorang yang terlahir dengan kekuatan jiwa yang luar biasa, ia bisa merasakan bahwa fluktuasi jiwa Xiaoyan telah mencapai keadaan surgawi sempurna
yang jauh lebih solid daripada penatua Wan Huo. Ia menyadari bahwa jarak antara dirinya dan Xiaoyan bukan lagi sekadar langkah, melainkan jurang perbedaan level yang tak terbayangkan. Yao Hingji yang berdiri di sampingnya hanya bisa tersenyum getir mengenang masa lalu saat ia merasa masih memiliki kualifikasi untuk memberikan undangan kepada pemuda di langit tersebut. Proses ekstraksi yang melelahkan ini berlangsung terus-menerus selama 1 hari penuh di mana langit tidak pernah gelap karena cahaya dari 4 jenis api surgawi yang berkobar. Tak lama setelah itu, Xiaoyan menjadi orang pertama yang membuka matanya yang berkilauan. Ia melambaikan tangannya secara horizontal, dan ribuan tetesan saripati obat yang murni mulai berkumpul ke pusat kuali. Melihat hal itu, Hun Huzi juga menyelesaikan tahap ekstraksinya. Dengan wajah yang berubah menjadi sangat bengis, ia membentuk segel tangan kuno, dan lantas berteriak keras bahwa energi dunia tunduklah padaku. Sontak badai energi alami yang sangat besar dari segala penjuru gunung obat tersedot masuk ke dalam kuali hitam. Hun Huzi membentuk pusaran raksasa yang menakutkan. Mendengar hal itu, seruan Yaodan bahwa dia benar-benar gila. Dia berencana memurnikan pil misterius tingkat 9, menggema dengan ekspresi yang sangat serius, menyadari bahwa Hun Huzi berniat mempertaruhkan segalanya. Melihat hal itu, Penatua Wan Hua dan Pak Tua Shenong tidak ingin nama besar mereka tenggelam dalam dominasi klan Hun. Mereka secara serempak mengganti segel tangan mereka, memicu kerusuhan energi di atmosfer, sehingga langit di atas gunung obat berubah menjadi pemandangan kiamat kecil. Kilat menyambar, dan guntur menderu di tengah badai energi yang saling berebut masuk ke kuali masing-masing. Xiaoyan dengan senyum tipis yang penuh tantangan, lantas ikut memicu kekuatan hisap dari kuali merah mudanya. Tidak hanya menyerap energi bebas, tetapi secara paksa merebut aliran energi yang seharusnya menuju kuali Hun Huzi. Sontak suara ledakan udara yang konstan bergema di puncak gunung. Hati ribuan alkemis yang menyaksikan pemandangan ini bergetar hebat karena ketakutan sekaligus kekaguman. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside when there's no